Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat spiritual, jumpa lagi dengan Mutaratif Channel, channel yang smart dan wise. Saudaraku, kita diingatkan dalam kalamullah pada surah Baqarah ayat 96 berbunyi Al-Pisanatin, di mana ada orang-orang yang direkam oleh kalamullah ini yang ingin hidupnya 1000 tahun, Al-Pisanatin. Mengapa mereka meminta kepada Allah agar bisa dihidupkan 1000 tahun? Karena mereka merasa belum puas, belum cukup menjalani kehidupan dunia ini. Mereka belum cukup mengumpulkan berbagai harta benda, materi, jabatan. Mereka belum puas menikmati keindahan, pesona dan kebahagiaan dunia. Sehingga meluncur dalam pikiran mereka, lisan mereka, ingin hidup 1000 tahun lagi. Selama ini kita tahu bahwa 1000 tahun itu hanya ada dalam mimpi, hanya ada dalam lagu. Ternyata dalam rekaman kalamullah ini ada dalam sejarah manusia menginginkan hidup 1000 tahun itu. Yang berarti bahwa mereka merasa ingin panjang, ingin berlama-lama menikmati dunia fana ini. Padahal kalau mereka memang hitung jumlah hari akhirat dengan dunia ini, ya memang 1000 tahun itu hanya perbandingan 1 jam. Jadi kalau misalnya masa hidup kita sekitar 63 tahun, katakan seperti usianya Rasulullah, itu paling-paling cuma 6,3 jam saja kita hidup di dunia ini. Begitu singkat, sangat singkat. Hanya bagaikan sebuah mimpi. Kita tidur saja sehari semalam, bisa-bisa sampai 12 jam, sampai 16-14 jam. Tapi kita hidup kalau dibandingkan dengan di akhirat sana, hanya 6,3 jam saja di dunia ini, ya. Begitu singkat. Nah, walaupun ada tadi dalam rekamannya bahwa manusia ada yang menginginkan minta hidup 1000 tahun. Nah, inilah keserakan manusia. Inilah ketidakpuasan manusia. Diberikan 1, pasti akan meminta 2. Diberi 2, pasti akan meminta 3. Kata Rasulullah, andai kata manusia itu diberikan 2 lembah emas, mereka pasti minta lagi lembah yang ketiga. Artinya apa? Manusia tidak pernah bisa memenuhi libido kemanusiaannya, kehewanannya yang berpikir itu. Kenapa? Karena manusia tidak bisa menemukan dunia ini sebagai pemenuhan yang memang puncak atau memenuhi semua kepuasan dan kecukupan dalam kehidupannya. Semua dibatasi dengan kelemahan, dengan berbagai kekurangan, dengan berbagai hal-hal yang tidak mungkin bisa dicapai oleh kekuatan-kekuatan jasad lahir dan batin manusia, dengan akal manusia. Karena kelebihan itu ada pada Allah SWT. Maka itu di dalam Allah bicara tentang manusia itu selalu 2 kutub. Ada siang, ada malam, ya, ada senang, ada susah. Tapi ketika bicara tentang bagaimana kehidupan manusia, tentang kekayaan, dia tidak katakan miskin, tapi adalah kecukupan. Kedua-duanya itu dari Allah. Yang maha kaya hanya Allah, yaitu Ghani, Al-Ghani. Demikian juga manusia sesungguhnya adalah diberikan kekayaan atau kecukupan yang lebih pantas pada manusia, juga dikenal dengan Al-Ghani itu, Ghaniyun. Jadi pasangan di sini berbeda justru Allah lakukan. Tidak seperti tadi senang dan susah, siang dan malam, pagi dan sore. Tapi di sini diberikan oleh Allah kekayaan dan kecukupan. Yang maha kaya hanya Allah, dan yang beri kecukupan itu juga adalah Allah. Nah, maka itu manusia sebenarnya tidak pantas diberikan istilah kaya, tapi cukup. Maka itu manusia berusaha bagaimana dalam hidupnya memenuhi kecukupan kehidupan itu, agar dia bisa menjalani hidup ini dengan kemanusiaan, dengan fitrah kepuasan, dengan fitrah keikhlasan. Dan inilah orang-orang yang bisa dikatakan menemui puncak kebahagiaannya, puncak kenikmatannya, kalau dia merasa cukup dan puas dengan apa yang diberikan oleh Allah SWT. Bukan puncak kekayaan, tapi puncak kecukupan. Apapun yang kita butuhkan, semuanya dicukupkan oleh Allah SWT. Itulah luar biasanya Allah. Dia yang maha kaya, tapi juga dia yang maha mencukupkan kebutuhan kehidupan manusia. Mari kita bersyukur dengan umur kita, usia kita, agar berkah dan rezeki pun dicukupkan untuk kita hingga akhir hayat kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam virtual.